Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Sansan TV. Hari ini aku masih di tempatnya Marisko. Seperti yang aku bilang kemarin, kita akan tanya-tanya Marisko gimana caranya breeding Stewarti sama Andrao ya Mas ya. Nah, ini karena di sini kan lagi banyak Andrao yang sudah pair. Gimana nih Mas? Untuk cara sexingnya dulu lah. Cara sexingnya untuk jantan dan betina itu untuk membedakannya gimana? Kalau Andrao sih ya, kalau Andrao aku biasanya perbedaan muka. Muka Andrao itu kan ada apa? Kalau yang betina itu agak panjang pipih itu. Kalau jantan lebih ke bulat. Nah itu kalau Andrao. Ini ya, apa yang jantan itu pasti selalu kayak tumpul gitu ya? Tumpul kalau dari atas sih, tumpul. Kalau yang betina lurus. Terus kalau dari analnya sendiri biasanya di ini enggak Mas? Anal ya pasti tak lihat. Biasanya ya lubangnya sama, cuman jaraknya aja yang kita perhatikan. Kalau misalnya yang katanya kan ada yang female lubangnya 2, yang betina 1 gitu. Semuanya sih kalau menurutku 2, cuman jaraknya ya. Oh gitu teman-teman. Nah setelah kita kan udah tahu nih yang jantan sama yang betina, terus kemudian cara bikin pairnya gimana? Biasanya tak sekat dulu paling enggak 1 sampai 3 hari. Habis itu tak buka sekat, tak tungguin sambil ngegame apa ngapain itu. Oh, jadi nggak langsung dicampur ya? Langsung dicampur, nanti takutnya malah luka, nanti bikin penyakit lagi di badannya ikan. Nah ternyata gitu teman-teman. Dan untuk pola makannya sendiri gimana Mas? Karena kan kalau aku sendiri ya itu tak kasih makan tiap hari. Kalau aku biasanya maksimal seminggu itu 2 kali. Oh malah 2 kali? Kadang malah seminggu sekali pas hari Jumat atau hari Sabtu gitu. Itu alasannya kenapa tuh Mas? Biar tubuhnya tuh juga proposisi, kan nggak kegendutan. Kan di sana juga susah makan kan di asalnya. Makanya tak bikin badannya agak enak dilihat gitu. Katanya ya yang aku tahu kan dikasih makan tiap hari biar perutnya gede, gonadnya juga gede, telurnya banyak. Itu malah ini ya. Kalau aku nggak ngaruh sih, yang penting kalau telur banyak itu dari anatomi induknya sendiri. Oh, ternyata nggak melulu harus perutnya gendut dulu. Enggak. Kantong telur kan masing-masing beda. Oh, gitu. Jadi kan nggak ngaruh sih karena dulu kan ya harus dikasih makan biar gendut, gonadnya gede, telurnya banyak. Nah ternyata itu nggak pengaruh teman-teman. Aku nggak tergantung karakter induknya. Kalau untuk jenis ini kasih makannya apa nih Mas? Aku biasanya cacing merah sama ular Hongkong. Dua itu tak, nggak ada yang lain. Kalau untuk memancing birahi berarti pakai ular Jerman. Ular Jerman. Kalau yang ngepusnya pakai ini cacing merah. Kalau untuk Andrao ini itu musiman nggak sih Mas? Kalau Andrao aku kadang macet itu pasti musim. Enggak kayak ikan egg layer kan bisa langsung keluar terus. Bisa kayak Asiatica itu seminggu sekali gitu ya. Kan bisa kalau ini sekali. Perlu waktu ya. Nah ternyata gitu teman-teman untuk cara breeding Andrao ya. Ternyata harus disexing dulu, disekat dulu, dan pakannya pun juga nggak tiap hari. Nah itu teman-teman. Kita lihat yang Stewarti Mas. Oke Mas. Tadi kita cari tahu, tanya-tanya Marisko gimana cara breeding Andrao. Sekarang kita ke tempat Stewarti ini. Karena di sini berapa Mas? 35 pasang ada? Ada lebih malah. Oh, lebih malah. Dan bayangkan kalau itu ngobrol semua itu, cuannya berapa? Wang sinawang Mas. Wang sinawang. Ada yang mati, ada yang beranak, ada yang mati lagi. Bahasa Cinanya wang sinawang. Wang sinawang. Sekarang kita tanya ini. Kalau Stewarti sendiri gimana Mas? Teorinya, cara sexingnya? Kalau aku sih basicnya semua cana sama. Soalnya sama-sama satu family kan. Dilihat dari kepalanya juga. Dilihat kepala satu, ada yang anal. Nanti dilihat dari pola kepalanya itu juga. Kalau yang jantan tetap ini bulat, tapi kalau betina tirus juga, sama semua cana sama. Tapi tergantung
setiap orang beda-beda cara sexing, makanya itu caraku. Kalau dari samping nggak ngaruh juga mas? Dari samping kelihatan malah yang pertama dari samping. Ketatapan pertama sama kayak orang cewek, wah cantik. Kalau jantan ya ganteng. Karena gitu. Kan aku sering lihat di Facebook juga katanya kalau yang betina itu apa dagunya itu kayak lempeng gitu mas. Sementara yang jantan itu kayak gembung. Nah itu kalau dilihat aja kira-kira kalau cocok buat ngeram telur ya itu jantan. Kalau nggak cocok buat ngeram telur ya betina gitu aja. Aku kalau feeling main feeling ya karena emang sudah pengalaman sih ya. Jadi tiap hari ngeliat sekali lihat pun udah tahu. Jadi memang jam terbangnya udah tinggi teman-teman untuk Stewarti ini. Terus cara bikin painnya juga sama disekat juga. Tak sekat dulu paling nggak 1 sampai 3 hari. Habis itu lepas sekat baru kita pantau sambil ngapain ngopi nanti kalau jadi tetap dipantau ya kelihatan akur ya ditinggal, kalau nggak akur nanti sekat lagi. Biasanya kalau nggak akur itu karena belum siap atau karena biasanya salah satunya masih agresif, bisa salah satunya belum birahi kan tinggal ngasih makan yang belum birahi pakai ulet tadi. Pakai ulet Jerman ya. Nah terus ini kan mode breeder ya? Ya breeder. Di mode teman-teman telurnya, jadi diirami sama jantannya. Itu biasanya berapa hari mas? Kalau kapasitas telur masih banyak, biasanya 3 hari sampai 4 hari sudah dikeluarin. Kalau kapasitasnya dikit bisa sampai 2 minggu sampai 10 hari. Itu tapi biasanya dikit. Nah pantesan teman-teman karena kan aku juga punya Aranti Pair nih, Stewarti Pair itu sampai 2 minggu lebih dan cuma jadinya 9 ekor mas. Ngenes ya. Belum hoki mas. Nah dan satu lagi jenis tangan itu juga beda ya mas ya. Mas ini. Dan aku 1A ini. Jadi memang tangan-tangan dunia peramisan itu beda-beda ya. Ada yang memang passionnya di maru, progres maru jadi, ada yang breeding, Stewarti semuanya. Walaupun settingannya asal-asal pun kadang kalau udah jadi ya mas ya. Ada yang jadi. Bahkan tadi kan Mas Rizko ini sempat cerita ada temennya ya. Pakai batu-batu kali jadi. Terus kadang kaleng biskuit ya. Kaleng biskuit tetap jadi. Jadi emang rezeki orang teman-teman. Rezeki orang masing-masing. Rezeki orang beda-beda. Bisa disamakan. Sudah di depan sang juara ini, juara 1 di kontes kemarin di Jogja. Tadi kan kita udah bahas breeding nih, Andrao ya mas ya, Andrao, Stewarti, terus macam-macam teman-teman lihat koleksinya juga. Tapi aku masih penasaran sama ini mas. Ini kan bisa oranye, hologramnya, finnya hologramnya itu juga keren ya kalau menurutku ya. Terus barnya ya, kalau memang bar kan emang udah nggak bisa diprogres ya. Bawaan lahir. Kalau warna, terus juga mental, apalagi warna ya. Karena kan kemarin aku juga ikut cuma di kelas 20 cm ke atas mas. Warna kalah, di bar kalah. Kalau bar emang udah nggak bisa di macam-macamin, cuma untuk warna. Nah, untuk pakannya itu? Pakannya aku pakai ini. Oh ini? Nah, iya. Ini aku pakai palet dari Cana Jogja ini sudah lama sih. Ini pakai ini terus. Itu juga perbedaannya udah. Ini juga PO kemarin. Udah langsung kelihatan. Jadi memang ini ya bagus untuk Auranti ya, untuk bikin warnanya oranye dan pink biru di bawahnya itu juga ini. Nanti bisa bikin pecah ini mutiara ini. Oh, yang kepalanya. Barnya ini makin pekat lah, makin hitam. Nanti yang bawah itu bersih nanti. Terus untuk mentalnya juga pengaruh mas? Mentalnya juga pengaruh. Sering dimakan kan sering interaksi sama kita, jadi nggak bikin kenyang juga kalau cacing kan. Ini teman-teman, nih dari Cana Jogja namanya Power Pellet. Nah ini yang lagi tak cari-cari nih mas, karena kemarin
biasanya kan aku cuma pakai udang kering ya, udang kering. Nah ternyata hasilnya tidak signifikan lah, karena kemarin tak bawa ke kontes pudar alum. Ini juga hasil kemarin. Yang ini ya hasil PO kemarin. Yang bawah juga. Iya sama. Padahal udah masih di size kecil ini. Kecil 15 cm. Tapi ternyata pakai ini teman-teman, aku baru tahu ini. Ini dari Cana Jogja, kalian juga bisa follow IG-nya Cana Jogja, terus IG-nya Mas Rizko itu My Collection Fish. Nah, kalian bisa follow juga nanti. Nah, sering nurunin ikan PO juga ya Mas Aranti ya. Nah, jadi kalau kalian cari lagi nyari ikan auranti PO-nan, kalian bisa menghubungi Mas Rizko. Nanti nomor WA-nya tak taruh di deskripsi. Dan ternyata di Cana Jogja itu juga ada produk ketapang juga ya? Ketapang itu buat karantina yang ikan-ikan baru turun. Ternyata untuk ikan auranti juga bisa? Bisa, biar nggak cepat sakit loh. Kayak gini nih teman-teman, untuk merekondisi ikan PO-nan yang baru turun, ternyata pakai ketapang juga. Karena biasanya kan kalau aku sendiri cuma pakai akriflavin, cuma hasilnya kurang efektif ternyata, dan banyak yang limpang juga Mas. Ini makanya diresep sama orangnya buat ikan PO. Ini katanya rahasia dari Cana Jogja itu pakai ini ternyata teman-teman. Nih, dan ini juga nanti rencananya akan diproduksi massal ya Mas. Nanti salah satunya juga akan ada lah di Starfish 1 sama Starfish 2 ya. Oke, gitu aja teman-teman. Video kali ini di tempatnya Mas Rizko kita sudah dapat 2 konten. Kalau yang konten sebelumnya kita lihat koleksinya Mas Rizko yang banyak banget, 200-an ekor ada kali ya. Ngeri lah. 200 ekor kali berapa itu hitung sendiri teman-teman ya. Dan yang saat ini kita bahas tentang breeding Andrao, Stewati sama Progress Auranti ya. Gitu aja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita jumpa di video cantik berikutnya. Assalamualaikum.